Syekhul Islam mengatakan, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa min ahli al-bid'ah man tashara inda ahli al-ilmi bis sunnati mukhalifatuha lil kitabi wa sunnah ka bid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah. Beliau mengatakan bid'ah yang dengan bid'ah itu seseorang akan dihitung sebagai ahlu bid'ah ataupun ahlul ahwa, yaitu sesuatu yang masyhur di kalangan ahlul ilmi dengan sunnah, yaitu bertentangannya dengan Al-Quran ataupun sunnah, seperti bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, bid'ah qadariyah, dan bid'ah murji'ah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan dua dobit, dua batasan yang dinamakan dengan ahlul ahwa, dengan berdasarkan dobit syar'i. Ahlul ahwa hum mayyattabi'a aw man yattabi'u al-hawa wa tarku al-kitab wa sunnah. Pertama, dobit ahlul ahwa adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan Quran dan sunnah. Meninggalkan Quran dan sunnah. Dalam ayat Al-Quran telah dikatakan, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jadi, kalau mereka tidak mengikuti kamu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka adalah mengikuti hawa nafsu. Fa ahlul ahwa mayattabi al ahwa. Kemudian dobit yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan, yaitu sesuatu yang masyhur mukhalafahnya. Jadi sesuatu yang masyhur mukhalafahnya, bid'ah yang masyhur. Sebab mungkin nanti ya harus bid'ah yang masyhur. Artinya apa? Yaitu penyimpangan-penyimpangan yang masyhur di kalangan para ulama. Kita bid'ah yang masyhur umpamanya orang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini bid'ah yang masyhur. Ya. Orang mengatakan umpamanya Allahu fi kulli makan. Ini bid'ah yang masyhur. Ataupun orang mengatakan umpamanya al-iman qaulun faqat, iman adalah hanya ucapan. Ini adalah bid'ah yang masyhur. Nah, tapi di sana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka sahibuhu la yu'tabar mubtadi. Nah, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka seseorang itu tidak dikatakan mubtadi dan tidak dikatakan apa? Sahibul ahwa, karena dia adalah tidak mengikuti hawa nafsu dalam intinya. Tidak mengikuti apa? Hawa nafsu. Wa inna ma qad yakunu al-khata' fil fahm. Akan tetapi kadang-kadang ini adalah salah dalam pemahaman. Oleh sebab itu, saya sering mendengar dari ucapan Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang bid'ah ini. Man huwa sahibul bid'ah? Siapa sahib ahli bid'ah ini? Beliau mengatakan ketika ditanya, hal kullu man itasaba ila ikhwan muslimin annahu minal mubtadi? Apakah setiap orang yang intisab kepada ikhwan muslimin dia itu adalah mubtadi? Beliau menjawab, man arafa ikhwanal muslimin wa yatabanna biha fahuwa mubtadi. Beliau mengatakan orang yang tahu tentang ikhwanul muslimin dan dia menjadikan ikhwan muslimin ataupun qawaid-qawaid mereka sebagai mabda dalam dakwahnya, maka dia itu adalah mubtadi. Adapun awamuhum, orang-orang yang awam, muqallidun falaisu min ahlil bid'ah. Adapun orang-orang yang muqallid, maka dia itu bukan ahlu bid'ah. Lakin hunaka minat tanbih, akan tetapi di sini ada tanbih. Ada tanbih. Hal kullu man qalada ahlal ahwa annahu laisa min ahli bid'ah. Nah, tapi di sini juga ada satu tanbih.
Apakah setiap orang yang hanya taklid tidak dikatakan ahlu bid'ah? Fal jawab la. Maka jawabannya la. Maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Para ulama telah mengatakan, demikian juga ayat-ayat Al-Quran telah mengatakan, ada taklid yang di situ madmum. Seperti taklid orang kepada syirikan, mereka mengikuti bapak-bapak mereka. Maka orang yang taklid al-i'rad anil ilmi wa annahum yuttabi'u man laisa ahlan bil itiba fala udurahu fala udra lahu wa yulhaq annahu min ahli bid'ah. Adapun orang-orang yang muqallid, dia itu i'rad anil ilm, dia itu tidak mau untuk mendengarkan ilmu, jadi tidak mau kalau dijelaskan, ataupun dia mengikuti seseorang yang tidak berhak untuk diikuti, laisa ahlan bil itiba, maka dia tetap tidak mendapatkan udur, dan dia yulhaq annahu min ahlil bid'ah. Karena ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan kepada hal itu. Di ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan kepada hal itu. Seperti ya apa dalam ayat Al-Quran ya tentang orang-orang yang mengikuti ya bid'ah orang-orang yang sebelumnya. Seperti dalam ayat Al-Quran dikatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, jadi ini dhawabit ahlu bid'ah. Jadi mungkin saja muqallid dia bisa dikatakan dengan ahlu bid'ah, walaupun asalnya adalah kepada orang-orang yang dia itu menjadikan apa menasabkan, ataupun dia yang apa menyatakan bid'ah itu dan menyeru orang kepada apa bid'ah. Ini adalah untuk pertanyaan yang pertama. Dan nomor 2 cukup ya. Apa saja penghalang seorang disebut ahlu bid'ah dan bagaimanakah kaidah dalam tabdi'? Apakah dimaksud dengan tabayun dan beberapa urgen penting tabayun di dalam tabdi'? Nah, 2 pertanyaan kita jawab, 1 jawaban ya. Hal fit tabdi' fihi qawaid wa hal fit tabdi' fihi tasabut? Na'am. Fit tabdi' fihi qawaid wa fihi tabayun. Di dalam apa? Di dalam mentabdikan orang mesti tabayun. Dan ini wajib bagi seorang dai untuk tabayun. Ya. Di dalam dia mentabdikan orang. Ya. Dan tentunya saya juga akan membacakan yaitu apa perkataan Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala tentang hal ini. Ya. Wajib dia adalah untuk tasabut. Nah, tapi setelah kita sepakat wajib tasabut, akan tetapi untuk mentahdir orang ataupun untuk mengatakan fulan bid'ah, hal labuda bil musyahadah wal muayyanah, ambil istiharah wal istifadah yakfi. Nah, tapi di sini dalam kaidah tasabut, apakah tasabut seseorang itu ya mesti melihat orang itu, melihat apa yang dilakukan oleh orang itu, ataupun cukup istifadah wa istiharah? Istifadah dan istiharah yang dimaksud ya udah terkenal di kalangan manusia. Maka jawabannya la yushtaratu al muayyanah wa la yushtaratu al musyahadah. Yang rajih, tidak wajib kita melihat secara langsung, tidak wajib kita mesti muayyanah, tapi apabila istifadah wa istiharah adalah cukup ya. Seperti dalam kaidah jarah wa ta'dil, kita melihat dalam kutub jarah wa ta'dil, tentunya seorang ulama jarah wa ta'dil tidak mesti melihat orang itu dikatakan kadzib. Tidak mesti melihat orang itu mesti muayyanah, dilihat oleh dirinya. Tapi cukup dengan apa? Istiharah wa istifadah indan nas. Istifadah wa istiharah indan nas. Ini adalah dobit tabayun. Tapi dalam tabayunnya mesti ya, seperti dikatakan oleh Syekh Yahya An-Najmi dalam pertanyaan ya, beliau mengatakan katsirun minan nas
la yatasabbatuna fi qadiyati tabdi wa tafsik wa ya'khuduna an-nas bidzan ila akhiril kalamihi. Beliau mengatakan la syakka, tidak ragu lagi, anal wajib alal insan ayatasabbata fil amri li'anna hadzal qaul anta la budda an tutalib alaihi bil bayan aw tas'alu anhu amama Allah faqulu man yaqulu fin nas yajibu alaihi ayaqulu bi syai'in muakkad wa ala yakuna bidzan amal insan as-sakit fa hadza yuqalu anhu bi annahu sakit la huwa minal haula'i wa la huwa min haula'i innama yu'rafu ahlus sunnah wa turuqis salaf ya'rifuna bisyarihim ala hadzal manhaj wa mahabbatihim li ahlihi, dan seterusnya kalimat yang jelas. Intinya begini, beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya wajib kepada setiap orang untuk tasabut di dalam apa? Tabdi dan tafsik. Jadi mesti dia itu apa? Tasabut di dalam apa? Tabdi dan tafsik. Kemudian apakah di sana ada mawani, penghalang-penghalang orang itu untuk dikatakan mubtadi? Tentunya sama seperti kaidah apa? Kaidah takfir. Kaidah apa? Takfir. Pertama, kita harus mengetahui apa? Bahwasanya perbuatan ini disebutkan oleh syari, disebutkan oleh Quran ataupun sunnah, lisanil ulama an hadzal fi'il bid'ah. Harus ada dalil ataupun perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah apa? Bid'ah. Yang kedua, ini benar-benar dilaksanakan oleh orang itu, bukan hanya dzon. Si fulan ini sururi, hanya dzon dari kejauhan tanpa ada khabar yang benar. Tidak boleh, tapi harus benar. Kemudian kalau melakukan hal itu, apakah dia melaksanakannya karena bodoh? Apakah dia melaksanakannya karena belum tahu? Maka tetap di sini apa? Ada mawani ataupun syarat-syarat untuk orang dikatakan tabdi atau dikatakan mubtadi ataupun annahu fasik. Yang jelas kaidahnya adalah sama seperti kaidah kita mentakfirkan. Apa hukum duduk di majelis ahlu bid'ah serta bergaul dengan mereka? Bergaul dengan mereka. Dan jenis-jenis muamalah. Ikhwanmu rahimakumullah. Kita harus membedakan. Dan para ulama membedakan di dalam kitab mereka al-ahdu bi riwayah wa bil ahdi ilm. Para ulama membedakan antara meriwayatkan hadis dan mengambil ilmu, mujalasah ahlu bid'ah. Adapun mengambil riwayah hadis dari ahlu bid'ah, ya tentunya ini adalah bukan bid'ah mukaffaroh. Yang kita bicarakan apa? Bid'ah ghair mukaffaroh, yaitu bid'ah mufassaqah. Maka para ulama mengatakan, adapun mengambil riwayat daripada ahlu bid'ah dengan syarat dia itu adalah shadukul lisan, dia itu orangnya terpercaya, tidak berdusta, maka para ulama mengambil riwayat dari mereka. Adapun mujalasah dalam thalabul ilmi, maka para ulama mentahdzir dari sejak dulu, tidak boleh kita mujalasah, tidak boleh kita duduk bersama ahlu bid'ah, tidak boleh kita duduk mendengarkan taklim ahlu bid'ah. Kenapa? Al-qalbu layinun. Hati itu adalah layin. Hati itu adalah apa? Sangat mudah untuk terpengaruh. Terutama orang-orang awam. Terutama kita yang awam, yang kita tidak tahu tentang syubhat, yang kita tidak tahu secara sempurna tentang penyimpangan. Maka mujalasah bersama ahlul bid'ah, mujalasah yakni fi muhadarati ahlul bid'ah haramun. Haram hukumnya, tidak boleh mujalasah. Duduk kita mendengarkan ilmu daripada ahlul bid'ah. Allahumma, para ulama mengatakan kecuali mungkin di situ ada rukhsah, semacam ilmu dunia yang di sana ahlu sunnah tidak ada, kecuali ahlu bid'ah.
Walaupun begitu tetap kita harus memiliki apa? Memiliki perbekalan ilmu untuk menjawab syubhat mereka. Kemudian keimanan yang kuat untuk kesabaran menghadapi mereka. Adapun kita masih melihat di sana ada ahlul ilmi daripada ahli sunnah yang memiliki ilmu tentang ilmu bahasa, yang memiliki ilmu tentang nahwu, yang memiliki ilmu tentang hadis, yang memiliki ilmu tentang syariat ini, tentang fikih, tentang akidah. Fala yusmah li ahadin ayujalis amamal ahli bid'ah. Maka tidak diberikan toleransi bagi siapa saja di antara kita untuk duduk di depan ahlu bid'ah. Ya. Kenapa? Ya. Karena tentunya apa? Kita dikatakan la'anallahu man awa muhditsan. Allah Ta'ala melaknat bagi orang-orang yang memberikan dukungan terhadap ahlu bid'ah. Ya. Termasuk duduk di depan ahlu bid'ah adalah mendukung, ta'zim wa tabjil. Kita mengagungkan dia. Karena tentunya kita duduk di depan ahlu bid'ah, intinya kita ta'zim kepadanya. Maka di sini apa? Kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Ini adalah apa? Yang berkaitan dengan mujalasah, duduk antara mereka. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan ini kaidah yang berkaitan dengan al-hajru al-mubtadi, yaitu menghajar ahlu bid'ah. Ya. Menghajar ahlu bid'ah sebagai contoh-contohnya umpamanya tarkul kalam, tidak mengajak bicara, tarkus salam, tidak mengucapkan salam, tarkus salati ala janazatihi, meninggalkan salat kepada apa? Jenazahnya. Kemudian umpamanya tarkun nikah, jadi tidak menikah kepada wanita yang mubtadi'ah ataupun kepada seorang perempuan yang laki-lakinya mubtadi. Ini yang dinamakan dengan apa? Jenis-jenis apa? Hajar. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita perlu mengetahui dulu dua dobit utama. Hajrul mubtadi tata'allaku biqaidatil wala wal bara. Menghajar orang ahlu bid'ah adalah berkaitan dengan al-wala wal bara. Sesuatu yang berkaitan dengan wala dan bara, para ulama membagi dua. Manusia itu ada dua jenis. Ima dia mendapatkan bara secara mutlak, ima dia mendapatkan bara juz'i. Ima dia mendapatkan loyalitas secara mutlak, ima dia mendapatkan loyalitas secara juz'i. Ini hakikat kaum muslim, hakikat manusia. Yang berhak untuk mendapatkan bara secara mutlak humul kufar, mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang mendapatkan wala secara mutlak humul muslim muwahhid at-tuqa. Yang berhak untuk mendapatkan loyalitas secara mutlak mereka adalah kaum muslimin yang dia itu adalah muwahhid, bertauhid dan bertakwa, baidun anil bid'ah, baidun anil maksiat, yang mereka jauh daripada maksiat, jauh daripada bid'ah. Nah, jenis yang lain adalah orang yang berhak mendapatkan wala, juga dia mendapatkan barok. Siapa ini? Hum sahibul bid'ah, bid'ah ghair mukaffarah wa sahibul maksiat. Yang berhak mendapatkan loyalitas dari satu segi, mendapatkan barok dari satu segi, siapa? Adalah pelaku bid'ah, yang tentunya bid'ahnya bukan mukaffarah, ataupun pelaku maksiat, yaitu sahibul kabair. Maka dia berhak mendapatkan wala dari segi dia itu adalah muslim. Dia mendapatkan barok dari seukuran bid'ah yang dilakukan, dari seukuran maksiat yang dilakukan. Nah, maka tahdzir ahlil bid'ah wa tahdzir ahlil maksiyah tadur ala qaidah al-wala wal bara wa taduru baina qaidah al-mafasid wal masalih. Maka ikhwan rahimakumullah, mentahdir ahlul bid'ah, jasr ahlul bid'ah
adalah dibangun di atas kaidah wala dan bara. Karena kita tidak boleh memberikan loyalitas dukungan kepada bid'ah. Rasul telah mengatakan, la'anallahu man awa muhditsan. Allah Ta'ala melaknat kepada orang yang memberikan dukungan kepada ahlu bid'ah. Memberikan dukungan kepada ahlu bid'ah. Nah, kemudian kita juga dilarang untuk memberikan loyalitas kepada pelaku maksiat, di mana dinyatakan tentang Bani Israel itu mendapatkan iqab dari Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, sebab mereka tidak mengingkari kepada kemungkaran yang mereka kerjakan. Nah, kemudian dalam dobit kita mentatbik untuk mentahdir orang ini, ya, seperti umpamanya tarkul kalam, tarkus salam, meninggalkan supaya tidak salam kepada pelaku bidah, tidak mengajak bicara, tidak sholat di belakangnya, tidak menikah, kemudian kita tidak menyolatkan jenazah. Tadur bainal mafasid wal masalih. Itu dibangun juga harus mempertimbangkan yang berkaitan dengan mafasid dan maslahah. Dengan mafasid dan maslahah. Apa yang dimaksud ikhwan rahimakumullah? Nadribu misalan, kita kasih contoh. Kita kasih contoh umpamanya. Nah, anta al-an masalan fi Korea wa anta wahdaka min ahli sunnah wa qaumuka kulluhum ahlu bid'ah. Kita kasih contoh, anta sekarang sendirian di sebuah kampungnya, ahlu sunnahnya cuma satu orang, sedangkan sekampung antum adalah ahlu bid'ah. Fahal nutabbik, apakah kita mentatbikan untuk meninggalkan salam mereka? Kita tidak menanya mereka, ya, kita tidak bertanya kepada mereka. Taban hadalah nutabik. Tentunya ini adalah kita tidak mentatbikkan kaidah-kaidah yang tadi, meninggalkan salam, meninggalkan tidak berbicara, karena ini tidak ada maslahatnya, bahkan mafsadat yang akan datang kepada antum. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, Allahumma anta ta'ishu wa taskunu fil jibal au fil bahri. Maka kalau antum akan mentatbikan itu, maka antum diam di gunung ataupun diam di sebuah wadi, sebuah lembah yang tidak ada orang. Tapi apa kewajiban antum pada waktu itu? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi jangan timbul pertanyaan, ya, dengan kaidah-kaidah ini antum berada satu orang, Ustaz, bagaimana saya harus mentahdir orang-orang sekampung? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Nah, lakin hadza aidan laisa mana annana musamaha ma'al mubtadi'. Tapi bukan berarti kita adalah musamaha, mujalasah, kemudian ta'awun dengan ahlu bidah, bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kita mentatbikkan kaidah yang tadi. Saya akan bacakan bagaimana Syekh Albani rahimahullahu taala ketika ditanya hal itu tentang muamalah dengan ahlu bidah. Nah, tentunya para ulama mengatakan asal kita itu mengucapkan salam adalah hak seorang muslim. Apabila orang mubtadi ghair mukaffar, dia adalah mufassaqah, tentunya dia adalah seorang muslim. Dia berhak untuk disalami, dia berhak untuk dijawab apa? Salamnya. Innama tarku salam jaz lahu. Hanya saja meninggalkan salam kepadanya dan tidak menjawab salam itu adalah untuk memberikan pendidikan kepadanya, agar dia itu ar-ruju' minal bid'ah ila sunnah, agar dia kembali daripada bid'ah itu kepada sunnah. Adapun ketika antum mentakbir ini tidak ada masolih setelah itu, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Contoh, ya, kita juga harus membedakan menikah umpamanya. Menikah ini harus dibedakan laki-laki dengan perempuan. Kalau seorang perempuan, tentunya lebih aula dia terlarang untuk menikah dengan orang mubtadi. Tapi kalau ditanya tentang sahnya, tentunya sah dia itu menikah dengan mubtadi, karena bukan kafir. Tapi dia itu mesti tahu dirinya. Sebab apa? Yang jadi wali kan suaminya, yang akan mengatur adalah suaminya. Maka seorang perempuan, dia tidak boleh memilih seorang suami yang mubtadi. Ya, tidak layak baginya untuk menikah dengan seorang apa?
Mubtadi. Demikian juga seorang laki-laki, walaupun dia memiliki kemampuan, kekuasaan untuk menundukkan istrinya, tapi ada dua dobit. Pertama apa? Mungkin saja dia itu akan menjadi lain ketika istrinya itu berkata tentang sesuatu, sehingga dia itu apa? Menjadi mubtadi setelah itu. Ataupun mungkin seorang laki-laki kadang-kadang karena kecintaannya kepada istrinya, kemudian istrinya itu mempunyai keluarga yang mubtadi, dipengaruhi oleh keluarganya. Dan banyak dalam sejarah yang tadinya sunni kemudian memiliki keluarga yang mubtadi, dia terpengaruh. Selayaknya seorang sunni memilih adalah orang yang sunniyah. Apalagi bagi perempuan, ini yang berkaitan dengan apa? Dengan nikah. Ini yang berkaitan dengan nikah. Ini muamalah kan? Ini muamalah. Nah, kemudian contoh yang lain, sholat bagi jenazah yang mubtadi. Jenazah yang mubtadi. Tentunya kita harus punya dobit. Bagaimana kita dengan jenazah yang mubtadi? Ya, kita lihat. Pertama, apakah udah ada yang menyolatkan belum? Ya, udah ada yang menyolatkan belum? Kalau tidak ada yang menyolatkan, ya wajib kita untuk menyolatkan, untuk mengkafani dan menguburkannya. Sebab ini adalah masih muslim, masih ada kewajiban bagi orang muslim. Nah, kalau telah ada yang menyolati, apakah kita ada maslahat kalau kita meninggalkan untuk sholat kepadanya? Ataupun bahkan akan mendatangkan madharat. Mungkin orang akan mengatakan, kok ini orang sunni tapi tidak mau sholat jenazah. Di mana apa? Di sana orang-orang mubtadi banyak gitu kan. Tapi mungkin saja kalau dia itu adalah orang terkenal, mengajak kepada apa? Mengajak kepada bidah. Kemudian kita tidak sholat, orang-orang melihat, wah tidak disolati sama ustadz nih. Apa nih sebabnya? Karena dia mubtadi. Timbul takut orang-orang lain untuk kembali kepada sunnah. Takut kalau saya jadi mubtadi tidak ada yang menyolatkan. Dan di sini apa? Yadurul ma'al masolih. Adanya apa? Masolih. Nah, adapun kalau antum bertanya, bolehkah kita untuk kerjasama dakwah dengan ahlu bidah? Kita tanya. Sebelum saya menjawab, hal hunaka min ahli bid'ah yurid ana ta'amal ma'ana fi dakwah? Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya dulu. Adakah ahlu bid'ah yang ingin kerjasama dalam dakwah? Ini hakikatnya tidak perlu ditanyakan. Karena hakikatnya tidak ada. Mana ada orang ahlu bid'ah pingin kalau kita betul-betul berdakwah dalam sunnah, mereka tidak ada yang ingin kerjasama. Asalkan antum benar-benar sahabat dalam sunnah, asalkan kita betul-betul sahabat dalam sunnah, tidak ada orang yang pingin kerjasama. Kenapa? Karena intinya mereka itu apa? Pingin mengambil nama saja. Pingin mengambil apa? Nama saja. Maka oleh sebab itu ya, ini kadang-kadang surah suatu gambaran yang tidak ada dalam hakikatnya. Tidak ada gambaran dalam apa? Hakikatnya. Nah, oleh sebab itu ya ahli sunnah, kaum salafiyin, tidak usah antumnya bertanya, "Kaif ya Ustaz ana natamal ma'ahli bid'ah?" Ahli sunnah mata amal ma'ahli bid'ah. Ahli sunnah tidak mungkin akan ta'amul dengan ahli bid'ah. Kenapa antum bertanya? Sehingga kadang-kadang timbul pertanyaan ataupun jawaban syekh yang tidak sesuai dengan jawaban dengan apa yang diinginkan oleh antum. Enggak usah ditanyakan. Yang jelas ahli sunnah, dia tidak mungkin ta'amul dengan orang-orang ahli bidah dalam apa? Dalam dakwahnya. Kemudian secara umum ya, dan dobit-dobit yang ada di sini, fa'alaikum wa alaina al-hirs ala talabil ilmi wa ziyadati fil ilmi. Kemudian nasihat yang terakhir bagi kita adalah hendaklah hirs, ihtimam bil ilmi wa ziyadatu fil ilmi. Kenapa? Saya tadi telah menyebutkan syiar ahli sunnah, at-ta'alum wa ta'lim wal amal. Syiar ahli sunnah wal jamaah itu adalah belajar, mengajar, kemudian beramal. Sebarkan oleh antum, ajarkanlah orang kepada Al-Quran, ajarkanlah orang kepada sunnah, ajarkanlah orang kepada akidah, ajarkanlah orang itu sunnah, akidah yang benar. Kata Syekh Muqbil Hafidhah rahimahullahu ta'ala, ketika memberikan nasihat kepada talabatul ilmi, hendaklah talabatul ilmi tidak syughul
dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ingat ikhwan rahimakumullah, setan itu mempunyai 7 darajat untuk menggelincirkan kaum muslimin. Lihat dalam Madarijus Salikin. Yaitu apa? Langkah-langkah setan untuk menggelincirkan kita ada 7 langkah. Pertama, tujuan setan agar kita kafir. Apabila tidak kafir, setan langkah yang kedua, agar kita melaksanakan bid'ah. Kalau kita tidak melaksanakan bid'ah, maka setan mengajak untuk kabair, dosa besar. Apabila tidak melaksanakan dosa besar, setan akan mengajak kepada perkara yang keempat, agar kita melaksanakan perkara-perkara sogoir, dosa-dosa kecil. Apabila kita tidak melaksanakan dosa-dosa kecil, maka setan mengajak kita al-mubalaghah fil mubahat. Kita berlebih-lebihan dalam mubahat. Yaitu diantaranya seperti fudulul fil kalam, fudulul fil ta'am, fudulul fil naun, fudulul fil mujalasah, ila ghairi dzalika. Berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan ya dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam berteman dan sebagainya. Ini adalah merupakan langkah setan. Apabila kita tidak berlebih-lebihan dalam mubahat, maka setan akan datang kepada langkah yang nomor 6, al-amal bil marjuh wa tarkur rajih, di mana setan akan menggelincirkan kita agar kita beramal dengan amal yang rendah dan meninggalkan amal yang lebih utama. Ikhwan rahimakumullah, maka kita semua jangan sampai tergelincir oleh syaitan. Kita dimasgulkan dengan kila wa qala, fulan wa alan yang tanpa tasabut. Maka ikbilu alal ilmi, maka kita menghadaplah kepada ilmu. Ajarkanlah orang kepada tauhid, ajarkan orang usulu salasa, ajarkan orang kasfu syubhat, ajarkan orang wasitiyah dan sebagainya. Ajarkanlah hadasana, ajarkanlah sunnah, ajarkanlah hadis. Orang mengenal tentang sunnah, itu adalah lebih afdol bagi kita semua. Kemudian ikhwan rahimakumullah, setan langkah yang ketujuhnya dinyatakan di dalam hal itu, di mana setan apabila tidak mampu yang keenam, maka setan akan mengadakan adawah, yaitu permusuhan di antara kita. Fa'ala talabatul ilmi as-sabru fi talabatul ilmi, maka para pencari ilmu mesti dia itu sabar terhadap mencari ilmu. Ikhwan rahimakumullah, fa'ana la urid al-kalam fi qila wa qala, yang sebenarnya saya tidak ingin untuk berbicara fulan wa fulan ya, dalam hal ini, sebab saya melihat annahum khata'uhum, kesalahan-kesalahan yang ada dan timbulnya qila wa qala baina du'at wa inna man sya'uhum al-hasad fi ma baina du'at. Karena saya melihat pada intinya terjadinya qila wa qala, kemudian terjadinya hisam baina du'at wa inna ma al-hasad wal fitnah baina du'at. Hal itu dikarenakan terjadinya hasad satu dengan yang lainnya, timbulnya fitnah di antara yang lainnya. Karena para ulama mengatakan fitnah yang terjadi baina du'at a'zam minal fitnah bainal awam. Karena fitnah yang terjadi di antara du'at lebih berbahaya dibandingkan fitnah yang terjadi di kalangan awam. Oleh sebab itu, saya menasihati kepada diri saya adalah kita berdakwah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk kembali kepada manhaj salaf yang sahih. Kembali kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mengajak manusia kepada akidah yang benar. Ini adalah merupakan manhaj salaf. Ini adalah thariqah untuk membereskan di antara kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa Rasul. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin al-mahdiyyin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Inama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Ini adalah perintah dari Allah
perintah dari Rasul, ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, ar-ruju' ila fahmi salafil ummah. Kun salafiyan fil aqidah, kun salafiyan fil manhaj, kun salafiyan fil siyasah, kun salafiyan fil akhlak. Kita diperintahkan untuk meniti salaf, baik dalam berakidah, baik dalam cara manhaj dakwah, baik dalam akhlak, baik dalam cara kita bersiasah. Kun salafiyan, jadikanlah salafi, jadikanlah kita adalah salafi yang benar-benar. Wala takun qila wa qala, dan janganlah anda ini adalah menerima qila wa qala qabla tasabut, sebelum tasabut. Ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah, ini adalah merupakan manhaj yang benar yang dititi oleh ulama salaful ummah. Ikhwan rahimakumullah, barangkali inilah yang bisa disampaikan dalam daurah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah merupakan tadkirah bagi kita semua dan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.